Shalom Ibu, di saat ini saya akan mempresentasikan peta konsep terkait mata kuliah profesi kependidikan. Nama saya Wanti Mursa dengan NIM 2019-32029, kelas B semester 4. Di saat ini materi yang saya bawakan yaitu model pengembangan sistem pembelajaran. Termasuk pada poin yang pertama yaitu model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kelas. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi kelas biasanya ditunjukkan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang, pembelajaran PAIKM atau pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinig, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan yaitu analisis peserta didik, disesuaikan dengan tingkat perkembangan, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyatakan tujuan difokuskan pada tujuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memilih metode media dan materi, pemilihan metode yang tepat dengan tugas pembelajaran, memilih media yang tepat dengan materi yang disampaikan. Salah satu dokumen yang dihasilkan pada fase ini ialah dokumen storyboard yang mencakup urutan aktivitas pembelajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objek media pembelajaran seperti yang diperoleh dalam tahap analisis keperluan. Penilaian perlu dijalankan dalam tahap ini sebelum dilanjutkan ke tahap pengembangan dan implementasi. Tahap pengembangan dan implementasi, penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dilakukan sepanjang proses pengembangan media. Dan penilaian sumatif, yaitu dilakukan setelah media selesai dikembangkan. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran, serta untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian, dan pengujian. Hasil dari proses penilaian dan pengujian ini akan digunakan dalam proses penyesuaian untuk mencapai kualitas media yang dikehendaki. Yang berikut, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil atau produk. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran atau modul. Model Hanafin dan Peck. Tahap-tahap dalam model Hanafin dan Peck: tahap analisis keperluan, tahap desain, dan tahap pengembangan dan implementasi. Penilaian dan evaluasi dilaksanakan dalam setiap tahap di atas. Tahap-tahap model Hanafin dan Peck. Tahap analisa kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan yang meliputi kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. A. Tujuan dan objek media pembelajaran yang dibuat. B. Pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran. C. Peralatan dan keperluan media pembelajaran. Setelah semua keperluan diidentifikasi, Hanafin dan Peck menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum melanjutkan ke tahap desain. Tahap desain bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumenkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut atau informasi dari tahap analisa kebutuhan. Yang berikut, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model berorientasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah. Contohnya adalah model AD, sistem pembelajaran input, proses, dan output. Muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Tahap-tahap model AD: Analysis, Design, Development, Implementation, Elevation. Tahap-tahap model AD:
Yang pertama, analisa kebutuhan, identifikasi masalah, dan identifikasi tugas pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang smart, spesifik, menyusun tes, memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, mewujudkan desain tadi dalam bentuk nyata, misalnya dengan mencetak modul, kemudian mengembangkan modul dengan sebaik mungkin. Yang keempat, langkah nyata menerapkan sistem pembelajaran yang kita buat. Yang kelima, sudah efektifkah sistem pembelajaran yang kita kembangkan? Yang terakhir, model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi merupakan pengembangan dan penjabaran dari kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menekankan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu. Kecakapan hidup yang harus dimiliki siswa: kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademis, dan kecakapan vokasional. Karakteristik kurikulum berorientasi pencapaian kompetensi menurut Depdiknas menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ini artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber-sumber lain yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi disebut dengan model desain sistem instruksional berorientasi pencapaian kompetensi, yaitu gambaran proses rancangan sistematis tentang pengembangan pembelajaran baik mengenai proses maupun bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.